Selamat pagi, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Yosef Randi Manutu. Di sini saya akan membawakan seputar berita yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama, seorang maling nekat mencuri sepeda motor milik seorang polisi. Amir, 22 tahun warga Purwosari Pasuruan menunduk malu. Baru saja motor curiannya hendak dijual ke penada, ia langsung ditangkap polisi. Motor yang dicuri Amir dan kawannya yang kemudian kabur ini ternyata milik anggota Polsek Wu Kota Malang. Kapolsek Wu Kompol Anton Widodo bilang, begitu motornya dicuri, korban dan kawannya langsung membuntuti Amir dan pelaku sampai Pasuruan. Motor curian tersebut hendak dijual ke penada. Saat beraksi, Amir sebagai joki motor, sementara kawannya MN yang masih buron bertugas sebagai eksekutor. Kejadian pencurian motor ini bukan yang pertama. Sebelumnya kawanan ini juga mencuri motor di kawasan Cenger Ayam, Kota Malangan. Kendaraan milik anggota ini dibawa kabur oleh seseorang. Mengetahui hal itu, temannya yang korban yang bawa kendaraan ini boncengkan untuk mengikuti dari belakang sampai tersangka ini berhenti kendaraan tersebut di daerah Paserpan, Pasuruan. Kemudian anggota ini menghubungi rekan-rekan yang lain yang di polsek. Kemudian di hari itu juga kurang lebih pukul 22 dilakukan upaya paksa penangkapan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Berita kedua, pelaku begal payudara di Mojokerto babak belur dikeroyok massa. Kejadian itu terjadi saat pelaku bernama Anugrah Seti Budi melakukan aksinya di Jalan Raya Desa Samrito terhadap seorang perempuan berusia 20 tahun. Saat itu, korban dalam perjalanan mengantar temannya pulang ke desa Kedung Maling Soko. Ketika melaju ke Jalan Raya Desa Samrioto, ia dipepet oleh pelaku. Tak terima dilecehkan, korban kemudian berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Berdasarkan keterangan polisi, pria berusia 30 tahun itu mengaku telah melakukan perbuatan asusila tersebut beberapa kali. Tak hanya di Mojokerto, ternyata pelaku juga pernah melakukan aksinya di Surabaya. Kami bahasa Indonesia kok. Besok bahasa Indonesia man. Takut ya ini. Berita ketiga, dikira wanita, seorang pria nyaris diperkosa. Aparat Polsek Matirobulu Pindrang, Sulawesi Selatan menangkap seorang pria Samsul Alam, 48 tahun atas dugaan percobaan pemerkosaan. Namun Samsul Alam diduga salah sasaran. Korban yang nyaris diperkosanya adalah seorang pria berambut panjang. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang berjalan kaki pulang ke rumah. Pelaku tiba-tiba mendekap korban dari belakang menduga sebagai seorang perempuan. Ya kalau anggapannya saksi bahwa ini korban dianggap adalah perempuan karena dia mirip dengan perempuan. Ya akhirnya dilakukan seperti tadi itu, dibanting kemudian dijatuhkan. Namun pelaku membantah. Samsul mengaku kesal pada korban karena senggolan sepeda motor. Saya sedang naik motor, sementara naik motor ada naik ke senggol di motor sebelah kanan saya. Terus motor saya langsung belok kiri, masuk di situ lokasi. Saat kejadian, pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku Samsul juga diduga menganiaya korban dengan cara mencekik dan menggigit lengan korban. Berita selanjutnya, pria di Cianjur menikahi wanita yang ternyata seorang lelaki tulen. Inilah foto pernikahan seorang pria AK 26 tahun dengan seorang wanita muda ESH alias Adinda Kenza 26 tahun di Desa Wangun Jaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah penyesalan lantaran wanita yang dinikahi AK ternyata pria tulen.
Terbongkarnya kejadian tersebut berasal dari kecurigaan keluarga mempelai pria dan dari kesaksian orang yang mengenal ESH. Saksi mengatakan bahwa Adida Kenza adalah nama samaran dan merupakan seorang pria tulen berinisial ESH yang terbukti kebenarannya. Diketahui korban mengenal ESH melalui media sosial selama 1 tahun lebih. Sebelum menikah, AK dan ESH menjalani hubungan beberapa bulan dan pelaku selalu mengenakan cadar dan pakaian syari setiap bertemu. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim, pakai gamis, dicadar. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Pihak keluarga sempat melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun karena ibahkan kondisi keluarga ESH, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yosef Randi melaporkan. Sekian, terima kasih.